Pernah nggak kalian ngerasa dunia ini makin aneh? Kayak ada saja sih yang mengganjal dan kok bisa? Zaman sekarang makin gila. Nah, kalau kamu orang Jawa, mungkin sekarang nggak begitu percaya sama hal magis lah ya. Atau bagi kalian yang suka sejarah, pasti nggak asing sama yang namanya Jayabaya. Ini orang bukan sembarang raja. Dia bisa dibilang time traveler versi kearifan lokal, mulai dari soal kepemimpin, bencana alam, sampai gaya hidup orang zaman sekarang yang semakin toksik. Katanya udah tertulis di ramalannya. Dan hari ini kita bakal membedah tuntas siapa sebenarnya sosok Jayabaya dari dia lahir, jadi raja, sampai menghilang secara misterius. Plus juga kita akan bahas kenapa ramalannya masih akurat sampai sekarang. Jadi jangan lupa tonton terus videonya agar kamu dapat insight-nya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like and subscribe and share. Dan selamat menonton, inilah Jayabaya. Oke, pertama kita kenalan dulu. Mulai dari namanya, yaitu Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Wisnuwardhana Jotendra Saya Singhira Waweswara Wira Parakrama Wikramatu Ngadewa. Kepanjangan ya, agak sulit sih emang panjang banget sih. Tapi kalian bisa panggil aja Prabu Jayabaya. Dia ini raja di kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 sampai 1159. Jadi ini udah lama banget ya, meskipun Universitas Oxford udah ada sih. Jadi Jayabaya itu keturunan Airlangga. Kalau ditarik garis lurus nih ya keturunannya, dia itu cucunya Prabu Airlangga yang legendaris itu. Nah, kita akan bahas next time lah ya. Dan sejak lahir, dia emang udah di-create atau dibentuk untuk menjadi pemimpin besar. Tapi kalian tahu nggak, masa jabatannya itu nggak langsung mulus. Nah, pas dia naik tahta, Kediri itu lagi pecah gara-gara perang saudara sama Janggala. Nah, disinilah kehebatan Jayabaya. Dia berhasil nyatuin lagi itu kerajaan di bawah semboyan Pangjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Gokil kan? Dia itu bisa dibilang sebagai simbol persatuan. Zaman Jayabaya itu, Kediri jadi pusat peradaban. Sastra maju banget. Kalian kalau tahu Kakawin Bharatayuda itu di zaman dia. Tapi yang bikin dia beda dari raja lain adalah sisi spiritualnya. Jayabaya ini dikenal sebagai titisan Dewa Wisnu loh katanya. Dia punya ketajaman batin atau waskita. Dia bisa ngelihat pola masa depan bukan pakai bola kristal yang kayak di film-film Bundar itu, tapi lewat perenungan mendalam tentang hukum alam atau cakra manggilingan. Dia itu raja yang kutu buku, tapi juga sakti. Dia sadar kalau kekuasaan itu muter, dan dia pengen ninggalin catatan buat anak cucunya supaya nggak kaget sama perubahan di zaman yang akan mereka lalui. Nah, sekarang ini adalah bagian yang kalian tunggu-tunggu, jangka Jayabaya. Ingat ya, ramalan ini bukan cuma 1-2 kalimat, tapi ada banyak banget. Saya rangkumin yang paling relate sama kondisi sekarang. Banyak janji yang nggak ditepati, ya, atau dalam bahasa Jawa, akeh janji sing ora ditepati. Nah, di sini ya kalian bisa lihatlah banyak sekali pemilu atau pemimpin yang sudah berjanji, bahkan di bawah kitab suci Al-Quran, mereka bisa bisa berdusta, ya. Mereka sudah janji, saya berjanji akan membela rakyat, saya berjanji akan memajukan Indonesia, saya berjanji akan pro rakyat kecil, tapi nyatanya apa? Itu hanya omongan-omongan belaka mereka, itu hanya sebuah umpatan atau sebuah janji palsu lah. Jadi ramalan Jayabaya ini relate dari zaman sekarang karena banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang culas. Dan nggak cuma pemimpin sih sebenarnya, rakyat juga sebenarnya culas semua ya. Jadi nggak cuma pemimpin yang culas. Dan kedua ada lagi, yaitu pasar hilang kumandangi, yang artinya pasar hilang suaranya. Bagi kalian yang sering belanja online, kira-kira relate nggak dengan ramalan ini? Relate banget. Aku juga sering belanja online ya kan.
Karena apa ya, lebih mudah kayaknya ya belanja online itu nggak kayak harganya juga lebih miring daripada kita harus nawar-nawar di pasar. Nah, katanya nih aku pernah dengar cerita bahwa kalau dulu itu pasar emang ada kumandangnya. Jadi kayak misalkan kalian di sebelah sini nih, bahkan 100 meter itu rame loh, rame orang yang nawar gitu. Jadi benar-benar rame, benar-benar tawar menawar dan berkumandang. Makanya disebut pasar ilang kumandangnya karena apa? Karena kita semua sudah di era digital. Jadi kita hanya bisa pesan lewat HP dan barang sampai. Nggak perlu kita repot-repot ke pasar, nawar-nawar harga. Jadi itu yang disebut dengan pasar hilang kumandangnya. Tanah Jawa Kalunganusi, yaitu tanah Jawa dikalungi besi. Ini banyak yang nafsir sebagai rel kereta api ya. Ya itu emang benar-benar relate lah ya. Karena apa? Karena zaman dulu mungkin Prabu Jayabaya tidak tahu kalau besi itu adalah rel kereta ya. Tapi bayangin aja coba dari Pulau Jawa sampai ke Pulau Jawa ke ujung dari ke ujung itu sudah ditanami besi semua. Jadi ya wajar sih kalau Prabu Jayabaya itu bilang kalau Pulau Jawa dikalungin besi. Jadi relate banget ya. Sekarang meskipun udah pindah ke Sumatera ya sedikit, tapi ini relate. Dimana wong wadon ilang wirangi. Nah, yang artinya adalah perempuan hilang malunya. Ya, seperti di aplikasi TikTok lah ya, di mana orang yang udah seleb, udah terkenal dari yang udah hijaban, jadi geol-geol, jadi seksi, dan di mana orang yang ya kalian tahu lah orang yang cewek perempuan menghilangkan harga dirinya demi terkenal, demi popularitas, demi uang dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan wong wadon ilang wirange, yaitu hilang isine lah ya kan. Isinya itu hilang malunya. Jadi sekarang ya kalian lihat tren sekarang di mana orang yang pakai crop top segini nih, ya pakai tank top segini nih, ya udah kayak joget-joget gel-gel. Nah, itu udah termasuk ramalan Jayapaya. Karena di mana sekarang adalah zaman sudah berubah dan yang selanjutnya ada zaman edan. Ya, ini cukup paling ngeri ya karena sekarang zaman udah porak-poranda, sudah nggak karuan, sudah nggak kendali ya kan, mulai dari kelima itu tadi sudah mulai terjadi dan sekarang kayak bahkan zina pun sekarang sudah bisa terus terang, kalian bisa dibanggakan, bisa kalian lihat di podcast, kalian bisa lihat sebagai konten diperjualbelikan, dan bahkan aib-aib yang dulu dianggap tabu sekarang sudah kayak prestasi gitu. Wah, hebat sekali sudah melakukan zina ini dan lain sebagainya, sudah minum, mabok, ada dibilang keren ya. Itu sudah termasuk di zaman edan. Dan yang terakhir adalah yang nggak kita duga ternyata Gunung Slamet juga masuk dalam ramalan Jayapaya, di mana jika Gunung Slamet meletus, Pulau Jawa akan terbelah. Ini multitafsir ya sebenarnya ya teman-teman. Karena apa? Jika Gunung Slamet meletus, mungkin bukan pulaunya yang terbelah menjadi dua ya, tapi ada tafsiran yang lain mungkin antara efek dari pemilu ini ya, karena efek dari pemilu yang sudah kita lalui ini, pemilu presiden itu nggak cocok dengan masih ada ketegangan lah, ibaratnya seperti itu. Mungkin karena Gunung Slamet meletus itu adalah jadi tanda bahwa Pulau Jawa akan terbelah, kan nggak secara fisik. Kalau misalnya pulaunya terbelah, mungkin dari segi etnis ataupun suku itu bisa jadi kayak sudah nggak menyatu lagi. Mungkin bisa jadi seperti itu karena saya juga bukan peramal, saya juga bukan adalah pokoknya ya intinya gitulah. Jadi multitafsir ya sebenarnya, kita nggak bisa memutuskan bahwa Pulau Jawa akan terbelah beneran atau hanya orang-orangnya yang sudah nggak saling akrab atau sudah jadi gap A dan gap B lah. Jadi ada gap di antara Pulau Jawa itu yang mungkin bisa jadi seperti itu jika Gunung Slamet meletus. Dan ya tentunya di zaman yang semakin gila ini ya, dia sudah berpesan, seuntung-untungnya orang yang lupa, masih untung orang yang ingat dan waspada. Ya intinya gitulah dari ramalan Jayapaya itu. Dan setelah kita membahas ramalannya, pada akhirnya kita akan masuk ke sesi di mana akhir hidup dan misteri moksa ya.
Terus, gimana akhir hidup sang legenda ini? Apakah dia meninggal sakit atau gimana? Disinilah letak misterinya. Dalam tradisi Jawa, Jayabaya diceritakan nggak meninggal biasa. Kayak manusia pada umumnya lah ya. Dia melakukan moksa, buat yang nggak tahu ya, moksa itu kondisi di mana raga dan jiwa menghilang religius, sekaligus kembali ke alam semesta, tanpa ninggalin jasad lah ya. Seperti itu ya, lokasinya diyakini ada di desa Menang Kediri. Di sana ada tempat petilasan yang sampai sekarang masih dikeramatkan ya. Dia menghilang setelah ngerasa tugasnya di dunia udah selesai. Dan dia udah ninggalin cukup bekal ilmu bagi kita semua. Dia pergi ninggalin kerajaan yang lagi di puncak-puncak kejayaannya. Ya kalau kita lagi ninggalin di puncak kejayaannya mungkin nggak mungkin lah ya. Jadi apa kesimpulannya? Apakah kita harus percaya 100% sama ramalan Jayabaya itu? Jadi gini ya, ramalan itu kan sebenarnya peringatan ya. Yang namanya prediksi bisa jadi salah. Karena Jayabaya itu manusia juga. Jayabaya pengen bilang kalau dunia itu berputar, ada masa Jayabaya hancur, yang paling penting bukan nungguin ramalan ya mana lagi yang bakal kejadian. Tapi gimana kita tetap jadi manusia yang ingat dan waspada di tengah zaman yang semakin gak karuan ini. Dan menurut kalian ada nggak ramalan Jayabaya yang menurut kalian lagi kejadian banget nih sekarang? Apakah dari yang ramalan-ramalan yang tadi saya sebutkan itu cocok? Ya kalau menurut saya pribadi loh ya, ramalan Jayabaya sejauh ini akurat. Dan saya juga nggak menyangka kalau ternyata semua ramalan Jayabaya itu benar-benar terjadi di zaman ini. Dan silahkan kalian menafsirkanlah ramalan-ramalan itu apakah kalian bisa percaya atau enggak. Saya kembalikan lagi ke kalian semua. Cukup sekian konten kali ini dan semoga kita semua selamat dalam dunia yang serba fata morgana dan penuh ilusi dan banyak sekali hal-hal yang di luar prediksi kita. Semangat dan jangan lupa makan ya. Terima kasih sudah menonton video saya sejauh ini. Jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di konten selanjutnya.